Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Baroka ingin mempresentasikan demo program yang berjudul Sistem Perhitungan Smartphone dengan metode logika Fuji. Sebelum dimulai terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Muhammad Tegar Arianto dengan NPM 4524210070. Saya Khalil Irsad Marwan dengan NPM 4524210110. Saya Reza Putra Alilesta dengan NPM 452421086. Saya Evan Azefai Saminskana dengan NPM 4524210083. Saya Rizwan Fauzian Ilham dengan NPM 4524210094. Saya Ridwan Odi Nugroho dengan NPM 4524210089. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan programnya. Yang pertama ada pip install. Pip install itu untuk menginstal library secikit Fuji, yaitu pustaka Python yang menyediakan implementasi logika Fuji, termasuk membership function, inferensi Mamdani, dan defusifikasi. Lalu selanjutnya ada di sini import library. Di sini import NumPy digunakan untuk membuat array numerik dan rentang nilai. Lalu ada secikit Fuji digunakan untuk membangun sistem logika Fuji Mamdani, mulai dari membership function hingga proses inferensi. Selanjutnya yang pertama ada membuat variabel. Di sini program mendefinisikan antecedent sebagai variabel input, suhu dan kelembapan, lalu konsekuen sebagai variabel output, kecepatan kipas. Selanjutnya ada untuk membuat membership function suhu. Yang pertama di sini temperatur dingin di 20 derajat sampai 28 derajat. Lalu temperatur normal 25 sampai 35 derajat. Lalu temperatur panas 32 sampai teman saya. Selanjutnya ada fungsi kelembapan. Pertama-tama kita menentukan dulu batas-batas nilainya menggunakan perintah kontrol atur rentangnya dari 20% hingga sampai 100% dengan kenaikan per 1 unit. Angka ini kita pilih karena merupakan representasi kelembapan udara yang wajar di dunia nyata. Selanjutnya kita membagi kelembapan ini ke dalam 3 kategori atau keanggotaan menggunakan fungsi segitiga, yaitu push trim F. Pertama, kelembapan rendah. Kita beri titik koordinat segitiga di 20, 20, 50. Artinya kelembapan akan bernilai mutlak atau paling tinggi di angka 20% dan grafiknya akan terus menurun hingga benar-benar habis di angka 50%. Kedua, kelembapan sedang. Kita set koordinat 40, 60, 80. Untuk segitiga sempurna di puncaknya ada di angka 60%. Jadi kalau kelembapan ada di sekitar 60%, sistem menganggapnya hanya sedang. Lalu yang ketiga, kelembapan tinggi. Kita set di koordinat 70, 100, 100. Grafik mulai dari angka 70 dan mencapai puncaknya di 100%. Nah, untuk bagian function kecepatan kipas, di sini dibagi menjadi 3 kategori dari variabel fan speed. Yang pertama ada kategori lambat, kategori sedang, dan kategori cepat. Nah, untuk kategori lambat di sini angkanya yaitu 0, 0 dan 40. Nah, di mana 0 yang awal merupakan angka dimulainya dan puncaknya juga 0. Nah, kalau dibikin segitiga, 0 dan 0 yang pertama dan kedua akan digabung. Kemudian menurun ke angka 40. Nah, dalam kategori ini kipas ini masih terbilang sangat lambat. Kemudian untuk kategori yang fan speed sedang, di sini kita lihat ada angka 30, 50, dan 70. Di mana angka 30 ini batas awal kategori sedang.
Kemudian untuk 50-nya itu menjadi titik dengan derajat keanggotaan tertinggi atau puncaknya. Sedangkan angka 70 merupakan batas akhir kategori sedang. Nah, jika perhitungan berada di sekitar 50, maka sistem kecepatan kipas pada kategori sedang mendekati nilai 30 atau 70. Nah, jika nanti hasilnya menjadi 70, maka kategori ini bisa dikategorikan sebagai kategori sedang. Nah, untuk yang ketiga, kategori cepat, di sini ada nilai batas awalnya di sini ada 60, batas puncaknya 100 dan batas akhirnya 100. Nah, di sini ada dimulai dengan batas awalnya di sini ada 60 di kategori cepat. Nah, kemudian untuk yang 100 yang kedua ini menjadi titik puncaknya. Nah, kemudian untuk puncak ini mendekati dengan nilai akhirnya yaitu 100. Nah, kemudian kategori ini disebutkan sebagai kategori tertinggi. Sekarang ke rule fuzi. Yang pertama, jika suhu dingin N dan kelembapan rendah, maka kecepatan kipas angin lambat. Nah, di rule 1, temperatur dingin dan humidity rendah, maka fan speed-nya jadi lambat. Nah, jika suhu dingin dan kelembaban tinggi, maka kecepatan kipas sedang. Dingin, sedang, oke. Jika suhu normal dan kelembaban sedang, maka kecepatan kipas sedang. Jika suhu panas dan kelembapan rendah, maka kecepatan kipas cepat. Yang terakhir, jika suhu panas dan kelembaban tinggi, maka kecepatan kipas cepat. Oke, saya akan menjelaskan bagian sistem inferensi fuzinya. Nah, untuk dari program ini, di sini untuk fan CTRL dari rule 1, rule 2, rule 3, rule 4, sampai rule 5 itu adalah seluruh aturan fuzinya yang digabungkan menjadi satu sistem inferensi menggunakan metode Mandami. Nah, terus untuk selanjutnya di bawahnya itu ada input data. Nah, di sini tuh kita menginput dua. Yang pertama itu temperatur. Nah, di sini contoh di input temperaturnya itu 33. Dan di sini satu lagi tuh humidity atau kelembapannya itu 70. Nah, jadi untuk dua inputnya ini menginput yang pertama temperatur, yang kedua kelembapannya. Nah, untuk temperaturnya itu contohnya 33 derajat Celcius dan juga untuk kelembapannya itu dia dalam persentase atau persen, misal 70%. Nah, buat proses inferensinya yang fan.compute ini, nah ini tuh merupakan proses utama dari metode fuzinya. Nah, di dalam program itu tuh kayak menggabungkan gitu, jadi meliputi fusifikasi, evaluasi aturan atau rule evaluation, agregasi, dan defusifikasi. Nah, buat yang hasil defusifikasinya itu dia akan mencetak kecepatan kipas. Nah, jadi untuk hasilnya ini program akan menampilkan hasil akhir berupa nilai kecepatan kipas dalam bentuk angka 0 sampai 100%. Contoh outputnya itu yang sudah tadi data kita input itu dia mendapatkan kecepatannya contoh 66,8 yang artinya sistem ini merekomendasikan kipas untuk beroperasi pada sekitar 66,8% dari kecepatan maksimum atau dari 100%. Nah, untuk kecepatan ini termasuk kategori sedang menuju cepat. Nah, buat output akhirnya itu, yang diagram bawahnya itu, hasil akhirnya itu dia akan membuat diagram seperti ini. Nah, di situ ada 3 kategorinya itu, ada lambat, sedang, dan juga cepat. Nah, untuk kategori ini, yang kami dapat itu kecepatan kipasnya itu dapat di 66,8% dan itu dari kecepatan yang kipas kategori sedang menuju cepat. Baik, kesimpulannya adalah implementasi logika fuzzy Mamdani menggunakan bahasa Python yang kami lakukan itu berjalan dengan baik. Melalui proses fusifikasi,
Penerapan aturan atau rule dan dosifikasi sistem dapat menghasilkan nilai kecepatan kipas yang sesuai dengan kondisi ruangan. Pada pengujian dengan suhu 33 derajat Celcius dan kelembaban 70%, sistem menghasilkan kecepatan kipas sekitar 66,8%, yang menunjukkan bahwa kipas bekerja pada kecepatan sedang menuju cepat. Itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kami bicarakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.